Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arniati Asri, NIM 2304030022 dari kelas MBS 5A. Nah, hari ini saya akan membahas terkait 3 hal yang benar-benar mengubah kehidupan kita di era digital. Mulai dari cara kita berkomunikasi, sosialisasi, dan juga cara kita berbelanja. Nah, ketiga-tiga topik ini saling terhubung erat dan kita akan melihat bagaimana semuanya bermula dari satu pondasi, yaitu internet. Pembahasan pertama yaitu sejarah media sosial. Nah, internet ini awalnya hanya alat untuk kebutuhan akademik dan militer. Namun, ia berevolusi menjadi World Wide Web yang kita kenal sekarang, yang kemudian melahirkan era media sosial. Nah, sejarah media sosial ini dimulai dari yang sederhana seperti Six Degrees pada tahun 1997 yang menjadi platform jejaring sosial pertama. Nah, kemudian muncul Friendster, lalu akhirnya didominasi oleh platform besar seperti Facebook dan juga Instagram. Contohnya, misalnya dulu kalau kita mau tahu kabar teman lama di kota lain, kita harus menelpon atau kirim surat. Sekarang kita cukup buka Instagram atau TikTok, nah kita bisa langsung melihat semua aktivitas mereka tadi melalui berbagai tempat. Nah, perubahan ini memberikan kita koneksi global yang luar biasa. Namun, kita juga harus berhati-hati karena media sosial ini juga rentan terhadap hal negatif seperti penyebaran hoax dan juga adanya ancaman cyber. Lalu materi kedua yaitu ada interaksi dinamika komunitas virtual. Dinamika komunitas virtual ini adalah di mana koneksi di media sosial akhirnya membentuk kelompok baru yang disebut dengan komunitas virtual ini. Nah, ini adalah wadah bersosialisasi yang tidak mengharuskan kita bertemu langsung atau bertemu secara fisik, di mana ini disebut dengan daring atau online. Nah, komunitas virtual memberi kita fleksibilitas waktu dan juga tempat. Misalnya, grup di WhatsApp, grup alumni atau komunitas penggemar sesama K-popers. Nah, kita ini bisa berinteraksi kapan saja dan dari mana saja. Komunitas ini berjalan karena ada peran yang jelas. Salah satunya itu ada adminnya atau moderator, di mana dia yang mengatur agar diskusi ini tetap tertib. Ada juga opinion leader atau pemimpin opininya yang dimana pendapatnya ini sangat mempengaruhi anggota lain di komunitas. Juga ada lurkers, yaitu anggota yang dia ini hanya sekedar membaca dan mengamati tanpa ikut berdiskusi. Komunitas ini hanya akan bertahan jika ada partisipasi aktif dari anggotanya dan juga ada komunikasi yang sehat di antara komunitas itu. Lalu pembahasan yang terakhir yaitu terkait dampak puncak ekonomi digital dan budaya konsumsi, yaitu terkait ekonomi digital dan konsumsi. Nah, interaksi yang terjadi di media sosial ini tidak berhenti sekedar di lingkup sosial, tetapi juga memicu adanya perubahan besar dalam cara kita mencari nafkah dan juga berbelanja. Nah, yang biasa kita sebut dengan ekonomi digital. Pilar utamanya ini adalah e-commerce. E-commerce telah mengubah budaya belanja kita dari yang tadinya harus tatap muka atau ketemu langsung menjadi aktivitas yang cepat, efisien, dan juga serba digital. Misalnya, dulu kita harus ke pasar untuk membandingkan harga, tapi sekarang kita hanya perlu sekedar buka Tokopedia atau Shopee atau platform lainnya yang dimana kita bisa bandingkan harganya dan juga baca reviewnya, kemudian milih pengirimannya apa, semuanya itu dari HP atau smartphone.
smartphone. Nah, perubahan ini juga diperkuat oleh ekonomi kreator atau influencer, di mana mereka ini lebih dipercaya oleh konsumen daripada iklan resmi karena mereka ini memberikan ulasan yang terasa nyata. Misalnya kita beli produk skincare karena ada rekomendasi dari beauty vlogger favorit kita, bukan dari iklan televisi misalnya. Nah, sayangnya kombinasi antara e-commerce dan influencer ini membuat kita ini rentan membeli sesuatu itu secara impulsif atau secara tiba-tiba karena dipengaruhi oleh algoritma yang terus-menerus menampilkan konten yang sesuai dengan minat kita atau terus dibuka begitu. Lalu adapun kesimpulan dan penutup yang bisa saya sampaikan yaitu sebagai kesimpulannya bahwa perkembangan media sosial ini telah menghubungkan kita, komunitas virtual, menciptakan wadah sosial baru, dan interaksi ini memicu revolusi besar pada cara kita berbelanja. Nah, semua ini memberi kita peluang, tetapi juga adanya tantangan. Nah, oleh karena itu perlu adanya literasi digital agar kita bijak dan tahu mana informasi yang benar, dan juga dapat mengontrol diri agar tidak mudah terpengaruh berbelanja berlebihan. Nah, dengan begitu kita bisa mengambil manfaat maksimal dari era digital ini sambil meminimalkan risikonya. Oleh karena itu, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.